Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka setelah agak sekian lama kami tidak bisa hadir di kajian ini karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ibu bapak, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita mendapatkan dua nikmat. Yang pertama adalah kita bisa melaksanakan sholat maghrib, dan sholat maghrib kita bisa laksanakan di awal waktu, dan ini sebagai suatu amalan, suatu ibadah yang Rasulullah SAW memang memerintahkan akan hal itu, menyegerakan atau bersegera untuk menunaikan sholat maghrib dan tidak menunda-nundanya. Ini salah satu amal ibadah yang memang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam salah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, kemudian hadis ini ya dinyatakan hasan sahih. Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati bi khairin aw qala alal fitrati ma lam yuakhirul maghriba ila an tastabikan nujumu. Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati bi khairin, umatku ini akan senantiasa dalam kebaikan. Umatku ini senantiasa dalam kebaikan. Au qala ala fitrati, atau umat ini senantiasa dalam keadaan fitrah. Malam yuakhirul maghriba, selama mereka tidak terbiasa, tidak suka menunda-nunda salat maghrib, ila antastabikan nujumu, hingga munculnya bintang-bintang di langit. Jadi Rasulullah SAW mengatakan demikian, umatku ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menunda pelaksanaan salat maghrib hingga telah munculnya bintang-bintang di langit. Ini tidak berarti kemudian kalau kita salat maghrib, kalau sudah bintangnya muncul masih berdikomati karena telat, enggak juga ya. Karena kalau kita lihat seperti di Makkah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu memang salat maghrib itu hampir-hampir menurut kita orang Indonesia bisa pagi kok bisa maghrib. Imam di sana menjadi satu kebiasaan. Ibu
sholat maghrib itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu masih dalam kondisi terang benderang, ya. Kalau di tempat kita rata-rata sudah relatif agak gelap. Di sana masih terang benderang, sehingga selesai dari sholat maghrib itu hampir-hampir belum bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit, karena memang sedemikian awalnya. Nah, oleh karenanya memang Rasulullah SAW beliau dalam hadis ini mengatakan demikian, la tazalu ummati bi khairin aw qala ala fitratin ma lam yuakhirul maghriba. Umatku ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib mereka sampai telah bermunculnya bintang-bintang. Maka kalau kita kebetulan sebagai penyelenggara sholat 5 waktu di rumah kita, di kampung kita, memang akan lebih baik kita itu cekat-cekat, ya, cekat-cekat, ya, tas-tas itu kalau maghrib itu, ya, satset. Oh, ya, satset nanti malah dari kamarnya, kan, ya. Jadi memang harus cekat-cekat gitu. Salat maghrib itu memang mestinya segera untuk dilaksanakan, tidak kemudian dinteng-tengi, ya sudah, tidak dinteng-tengi apa-apa tinggal. Memang maghrib itu utamanya dilaksanakan, tidak ditunda sampai bermunculnya bintang-bintang. Bahkan saya pernah membaca satu riwayat, saya lupa, di antara para sahabat itu, ketika di antara mereka selesai menunaikan sholat maghrib, kemudian mereka melihat ke arah langit, dan ketika mereka melihat di langit itu kok sudah muncul bintang-bintang, mereka sangat menyesal. Dan mereka menghitung bintang-bintang itu jumlahnya berapa. Sebagai gantinya, sebagai ganti penyesalannya, maka ketika di langit itu muncul 3 bintang, maka malam itu mereka mencari budak 3 orang untuk diwadikan. Karena kita ada gitu ya, karena setiap hari salat maghrib selesai, bintangnya sudah apa namanya? Mompiur kan itu. Nah, jadi ini kita bersyukur ya kita bisa melaksanakan salat maghrib, dan memang utamanya dilaksanakan agak diawalkan, tidak ditunda-tunda. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, bahkan kalau bisa sempat ya kita bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Saya baca dalam Sunan Abi Dawud ya, dan dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan sallu qabla al-maghribi raka'ataini. Kalian sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Itu perintah Nabi. Sholatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Tsumma qala sallu qabla al-maghribi raka'ataini. Lalu Nabi mengulangnya lagi. Kalian sholat dulu 2 rakaat sebelum maghrib. Sholatlah sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi mengulanginya 2 kali. Wa inda thalithati liman sya'a, dan Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Ketika ketiga kalinya itu Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang menghendaki. Sholatlah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi yang mau, dalam tanda petik yang tidak apa-apa. Liman sya'a. Apa alasannya? Karohiyatan ayat tahidahan nasu sunnatan. Nabi khawatir kalau itu dijadikan sebagai pedoman, sholat sunnah sebelum maghrib itu bahasa Jawanya kudu-kudu, sunnatan kudu-kudu, sesuatu yang harus dilakukan. Ya, ini yang pertama. Kedua, ibu bapak, kita bersyukur malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali bertalaqqul ilmi. Agak lama saya tidak sampai di Al-Manat ini karena satu dan lain hal. Kemarin ada amanah untuk dampingi para jamaah haji dari Kabupaten
alhamdulillah kita bisa bertalaqul ilmi kembali dan kita bisa bertalaqul ilmi. Ini sebuah anugerah yang sangat sungguh luar biasa. Saya nukilkan perkataan Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini seorang tabi'ut tabi'in, seorang tabi'ut tabi'in. Jadi generasi setelah tabi'in. Beliau, kalau tidak saya salah baca, beliau lahir di Kufah, lalu kemudian setelah dewasa pindah ke Makkah dan menjadi ulama yang masyhur di sana. Beliau hafal tidak kurang dari 70.000 hadis, ya, tidak kurang dari 70.000 hadis. Ini Sufyan ibnu Uyainah dan menjadi pengajar di Masjidil Haram ketika itu di zamannya. Dan beliau meninggal di Makkah, dimakamkan di Makkah. Meskipun asli beliau dari daerah Kufah. Kufah itu kalau sekarang masuk ke wilayah negara Irak. Di sana ada Kufah dan ada Basra. Kata Sufyan ibnu Uyainah mengatakan begini. Ini menjadi satu motivasi untuk kita semuanya. Kata beliau begini, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwah. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang di dunia ini, suatu atau satu pemberian pun yang lebih utama dari kenabian. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini yang lebih utama dibanding kenabian. Jadi kenabian itu kalau para ulama sering menyebut dengan istilah minhah ilahiyah. Minhah ilahiyah, bonus anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan kita nerimo dan ikhlas, legowo tidak mendapatkan nikmat ini, karena memang tidak semua manusia dapat. Jumlah nabi dan rasul itu kalau di kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau mengatakan jumlah nabi dan rasul itu tidak kurang dari 124.000. Jadi jumlahnya sangat banyak. Yang kita kenal ada 25. Meskipun 25 itu tidak dikenal semuanya, karena ada yang nggak hafal namanya. Makanya kan sebenarnya para nabi itu kan nama-namanya harus dihafal. Sehingga tidak apa-apa jika kemudian jamaah kajian Al-Manar itu ngapal nama-nama nabi. Meskipun tidak harus yang hafal didengar tidak harus, karena itu harus kita lalui. 25 nabi rasul itu yang paling berat tantangan dan rintangannya adalah ada 5 yang sering disebut dengan ulul azmi minar rasul, ulul azmi. Dan ulul azmi itu sebagian di antara para cendekiawan menyingkatnya dengan nama Nimim. Nimim, N itu Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, dan M adalah Muhammad. Itu Rasul yang memang tantangannya luar biasa, luar biasa. Nah, kata Sufyan ibnu Uyainah mengatakan begitu, tidak ada satupun pemberian yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini yang lebih utama dibanding kenabian. Kenabian itu anugerah yang paling agung. Betul kemayangan orang-orang yang diberi minhah ilahiyah, diberikan anugerah besar yaitu kenabian. Lalu kata beliau di sini, beliau mengatakan begini, walam yuqta ba'dan nubuwwati syai'an afdalu minat talabil ilmi
dan tidak ada pemberian yang lebih besar, tidak ada pemberian yang lebih utama ya, yang Allah berikan kepada hambanya setelah kenabian selain pemberian yang berupa kemauan seseorang, kesempatan bagi orang tersebut untuk mengkaji ilmu agama, talabul ilmi wal fiqhi, mengkaji ilmu, memahaminya, menelaahnya, yaitu ilmu-ilmu syar'i. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Sobat Ibnu Wahyanah ini memberikan satu motivasi kepada kita semuanya bahwa pada malam hari ini, pada maghrib ini, kita sedang mendapatkan anugerah. Yang anugerah ini kalau bahasa anak muda tidak ecek-ecek. Kita bisa hadir di tempat ini satu pemberian luar biasa. Yang bisa mengalahkan hanya apa? Kenabian. Itu kata Sufyan Ibnu Uyainah. Baik ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini ya, yang akan kita bahas yaitu adalah yang berkaitan dengan ya yang sedang kita jalani terkait dengan puasa Asyura. Ada beberapa hal yang memang sering menjadi perdebatan seputar tentang puasa Asyura. Poso niki janjane legase kapan? Sing utama kapan? Berapa hari? Nah, barangkali melalui kajian ini kita bisa mengulasnya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah memberikan perguliran waktu atau musim yang datang silih berganti untuk melakukan kebaikan, supaya para hambanya punya kesempatan untuk melakukan kebaikan pada musim-musim itu. Kita ambil contoh Ramadan, ini menjadi bulan yang istimewa, bulan yang sangat istimewa, peluang amalnya, peluang ibadahnya banyak. Begitu Ramadan sudah berlalu, maka kemudian apa? Allah datangkan bulan-bulan haji. Bulan haji ini baik yang menunaikan haji maupun yang tidak menunaikan haji punya kesempatan amal istimewa. Yang tidak menunaikan ibadah haji bisa puasa Arafah dan bisa menyembelih kurban. Ketika bulan haji sudah berlalu, Allah datangkan lagi apa? Bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia, karena dalam Al-Quran bulan Muharram ini Allah sebut sebagai salah satu di antara Ashhurul Hurum, salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang dimuliakan. Ashhurul Hurum ini ada 4, yang 3 ini berjajaran, ya, jejer, yang 1 misah. Yang berjejer itu adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Jadi bulan-bulan dimuliakan itu yang 3 bergandengan dengan Dzulqa'dah. Orang Jawa sering menyebut apa? Kaidah. Lalu Dzulhijjah besar. Nah, itu. Muharram Suro. Nah, ini Muharram ini bulan idolanya ibu-ibu. Karena biasanya rapati orang kondangan. Kalau bulan besar itu kan bisa kondangan sehari bisa 4. Nah itu kan ya, kadang hari itu ya, kondangan di Temanggung, kemudian kemana lagi, lalu ke Magelang, ya, ngidul sana, lalu ke Sukoharjo. Jadi waktunya habis. Muharram ini bulan yang ya, jarang ada kondangan. Dan yang satu adalah bulan Rajab. Ini Ashhurul
Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada bulan Muharram ini ada satu syariat, ada satu amalan sunnah, ibadah sunnah yang sangat diperintahkan. Apa? Yaitu melakukan puasa sunnah pada hari Asyura. Puasa sunnah pada hari Asyura. Ya, jangan kurang bagus ya. Jadi bulan Asyura, ya, Asyura. Asyura itu apa? Asyura itu adalah hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Ini sebutan untuk hari Asyura. Ya, ini dijelaskan banyak sekali di kalangan para ulama di syarah-syarah hadis mereka. Ya, di antaranya misalnya ada dalam Fathul Bari Ibnu Hajar, kemudian dalam Sahih Muslim, kemudian Imam Nawawi menjelaskan, Syarah Nawawi, dan beberapa kitab yang lain yang menjelaskan bahwa Asyura itu nama hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Dan hari Asyura ini menyimpan sejarah panjang yang dimuliakan bukan hanya oleh umat Islam, tetapi bagi umat-umat sebelum umat Islam. Oleh karenanya ibu bapak rahimakumullah, pada hari Asyura ini kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Baik ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, kita akan langsung ya. Yang berikutnya adalah fase-fase Rasulullah melaksanakan puasa Asyura. Ternyata Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa Asyura. Kalau kita runut, kita buka dalam beberapa literasi yang ada, Rasulullah itu melaksanakan puasa Asyura dalam beberapa fase. Ini dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW, beliau telah melaksanakan puasa Asyura ketika beliau masih di Makkah. Dan namun beliau tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakannya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah, ini yang menceritakan adalah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Ini yang menuturkan Aisyah. Ya, kita berkesulitan apa yang disampaikan beliau itu adalah bukti nyata yang terjadi ketika itu. Kata Aisyah, karena yaumu Asyura, dulu pada hari Asyura, yaitu pada hari yang ke-10 pada bulan Muharram, tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy melaksanakan puasa pada masa-masa jahiliyah. Puasanya bagaimana? Wallahu ya. Aisyah menjelaskan orang-orang Quraisy dulu ketika Nabi masih di Makkah, orang-orang Quraisy pada hari Asyura, hari yang ke-10 itu mereka melaksanakan puasa. Wa kana Rasulullah SAW yasumu, dan ketika itu Rasulullah pun melaksanakannya juga. Hanya kata Aisyah, waktu itu beliau melaksanakan puasa sendiri dan tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakannya. Ini fase pertama. Dan Rasulullah melakukan itu di Makkah hanya pada hari Asyura, hanya pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram atau bulan Syura, hari yang ke-10 dari bulan Syura.
tidak ditambah pada hari yang lain. Ini fase yang pertama. Kita menilai pada yang disampaikan oleh Aisyah. Kemudian fase yang kedua, Rasulullah melaksanakan puasa Asyura ini ketika di Madinah. Jadi tatkala beliau tiba di Madinah, lalu beliau mengetahui bahwa orang-orang Yahudi ini melakukan puasa Asyura, maka beliau pun melaksanakan puasa. Dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Ini fase yang kedua. Fase yang kedua, ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi mendapati kaum Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Melihat hal itu, Rasulullah pun kemudian melaksanakannya. Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakannya juga. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ini hadis yang agak panjang. Ibnu Abbas menjelaskan, ini disebutkan di dalam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ketika Nabi tiba di Madinah, menurut penuturan Ibnu Abbas, Rasulullah mendapati kaum Yahudi ini melaksanakan puasa pada hari Asyura. Maka Nabi pun ketika itu kemudian bertanya, "Mahada, ini apa? Kalian melaksanakan puasa apa? Ini apa?" Qalu, mereka menjawab, "Hada yaumun sholih." Hari ini hari yang istimewa. Yaumun sholih. Hari ini tanggal 10 bulan Muharram ini hari yang istimewa. Ini hari yang sangat baik. Yaumun najjallaha bani Israil, najjallahu bani Israil min aduwihim. Karena tanggal 10 bulan Muharram ini dulu Allah menyelamatkan kaum Bani Israel min aduwihim, dari musuh-musuh mereka. Sebagian di antara para hadis yang dimaksud ini adalah pada saat Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan itu kejadiannya ketika Nabi Musa selamat ketika melewati Laut Merah, dan itu hanya nama, airnya tetap tidak merah karena nama itu tidak selalu menunjukkan sifatnya, kecuali nama Allah. Kullu asma'in yang dulu ala sifatnya, itu yang diambil kaidah dari para ulama. Kalau terkait dengan nama Allah, semua nama Allah itu pasti mengandung sifatnya. Sehingga sifat Allah itu tidak hanya 20, tetapi semua nama Allah itu pasti mengandung sifatnya. Allah punya nama Al-Malik, artinya raja, sifatnya merajai. Allah punya nama Al-Qahir, yang maha memaksa. Siapa yang bisa menghindar dari kehendak Allah? Kowe mati, boten yang jemawon, tidak bisa. Kalau Allah punya nama, maka nama Allah itu pasti mengandung sifatnya. Itu bedanya dengan nama makhluk. Saya ditakdirkan lahir di desa Sikepan, dan sering menimbulkan pertanyaan, Pak Gus, Sikepan itu larang pripun toh? Apa wong Sikepan juga. Ini kalau nama. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu, terjadi pada bulan Muharram, tanggal 10 selamatnya itu menurut sebagian sejarawan. Fasamahu Musa syukron. Kata orang Yahudi, oleh karena Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, maka Nabi Musa pun sangat bersyukur atas kejadian itu. Maka kami pun berpuasa. Mendengar hal ini, maka kemudian Rasulullah mengatakan, Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih layak,
saya ini lebih lupas, lebih pantas, lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa dibanding kalian. Saya ini lebih layak, lebih berhak, lebih pantas untuk mengikuti, meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dibanding kalian. Oleh karenanya Rasulullah SAW menguatkan perintah itu kepada para sahabat, sehingga pada waktu itu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka para sahabat mereka sangat giat untuk melaksanakan puasa Asyura, sampai-sampai anak-anak kecil mereka dilatih untuk melaksanakannya sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ini fase yang kedua. Jadi fase kedua ini Rasulullah SAW mendengar penuturan orang Yahudi tadi. Mereka mengatakan bahwa hari Asyura itu hari yang sangat istimewa, sangat spektakuler. Karena hari itu hari di mana kaum Bani Israil diselamatkan oleh Allah. Maka Nabi Musa bersyukur atas hal itu, sehingga kaum Yahudi melaksanakan puasa di hari itu. Ini fase yang kedua. Melihat itu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukannya. Karena memang di awal-awal Nabi tiba di Madinah, Nabi melaksanakan dalam tanda petik suka melaksanakan ibadah yang juga biasa dilakukan oleh kaum Yahudi di awal-awal. Meskipun di akhir-akhir beliau masih hidup, Rasulullah lebih cenderung tampil beda dengan orang-orang Yahudi. Jadi seperti surah puasa Asyura ini kan menyamai orang-orang Yahudi. Dan itu nanti berbeda. Ketika di akhir Nabi, di masa kehidupan beliau, Nabi cenderung jangan tampil sama dengan orang-orang Yahudi. Ini fase 2, menjadi catatan untuk kita semuanya. Yang ketiga itu assalamualaikum, setelah diturunkannya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka beliau tidak lagi memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan puasa Asyura, tetapi beliau tidak melarang dan membiarkan para sahabat ketika melaksanakannya setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Kok berarti lagi begini sekalian. Jadi puasa itu kalau di semenanjung Arab ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau pagi kita kan barangkali sejuk Tadi pagi jam 4 di Purwodadi itu suhunya 17 derajat Celcius. Jadi seger-seger dingin kan gitu. Coba kalau di sejarah Arab itu seperti yang sampaikan tadi kemarin haji itu kan hari-hari biasa itu antara 42 sampai 49 derajat. Hari-hari biasa. Panasnya top markotop karena itu di bulan Juni puncak panas. Pas Arafah sampai 52 derajat Celcius. Sehingga di sana yang namanya puasa itu sesuatu yang berat, ngelek. Kalau kita kemudian misalnya di Temanggung ini sarapan jangan dirong kuban sawi, kok kemudian itu di semenanjung Arab sana metu kami melaku 2 kilo habis tenaganya. Jadi di sana itu yang puasa bukan sesuatu yang mudah. Kalau tempat kita kan banyak pirang-pirang. Kalau saya masih kecil dulu puasa naik nolak libur dulu karena asal orang ngantuk itu jadi ini fase yang ketiga. Setelah puasa Ramadan itu diwajibkan, maka kemudian beliau tidak menekankan kepada para sahabat, tetapi tidak melarang ketika di antara para sahabat melaksanakannya. Ini kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih karangan para
ulama fikih, para ulama sepakat dengan peristiwa itu bahwa puasa Asyura hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagian ulama ada yang memandang puasa Asyura itu wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ada di antara para ulama yang berpandangan demikian. Meskipun memang faktanya Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakannya, sehingga sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ini para sahabat memerintahkan pada anak-anak kecil untuk melaksanakannya juga. Ini fase yang ketiga. Fase yang keempat, yang terakhir adalah pada akhir hayat beliau, Nabi bertekad untuk tidak hanya puasa pada hari Asyura saja. Jadi di akhir kehidupan beliau, Rasulullah SAW tidak hanya berpuasa di hari Asyura saja, tetapi beliau menyertakan hari yang ke-9-nya. Apa tujuannya? Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ini masa akhir kehidupan beliau yang berbeda dengan masa-masa awal. Itu bisa dibaca dalam sejarah beliau yang sangat panjang. Di akhir kehidupan beliau bertekad untuk tetap melaksanakan puasa Asyura, tidak hanya pada hari Asyuranya saja, tidak hanya pada hari yang ke-9-nya saja, tetapi juga di hari yang ke-9-nya. Tidak hari yang ke-10 saja, tetapi pada hari yang ke-9-nya juga. Ini seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika Nabi puasa Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, maka kemudian di antara para sahabat ini ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimul yahud wan nasara." Ya Rasulullah, Asyura itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kalau ada pertanyaan, kenapa sekarang kemudian sebagian kaum Syiah mengagung-agungkan hari Asyura, sementara itu sebenarnya hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi? Itu sejarahnya panjang sekali dan ada benang-benang merah di antara keduanya, antara Yahudi dan kemudian Syiah Rafidhah. Itu bisa cari literasinya. Jadi para sahabat pada begitu, ya Rasulullah, bukankah hari Asyura itu hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan apa? Fa in kanal 'amul muqbilu insyaallahu sunna yaumat tasik. Kalau tahun depan usia saya masih dipanjangkan, insya Allah sunnah yaumat tasik, aku akan berpuasa di hari yang ke-9-nya juga. Kalau tahun depan usia saya masih dipanjangkan oleh Allah, nek umurku dawa tekan tahun ngarep, ini beliau mengatakan sunnah yaumat tasik, maka aku akan berpuasa juga di hari yang ke-9-nya. Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah. Ternyata tahun depan, 1 tahun setelah Nabi mengatakan seperti itu, di tahun yang berikutnya Nabi belum sempat melaksanakannya, beliau sudah meninggal dunia. Tahun berikutnya setelah Nabi mengatakan seperti itu ternyata apa? Ternyata Allah berkehendak lain, Rasulullah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau
yang sedari awal beliau mengatakan, kalau tahun depan usia saya dipanjangkan, saya akan berpuasa juga di hari yang ke-9-nya. Ternyata tahun itu beliau sudah meninggal dunia, sehingga ya keinginan beliau belum sempat terlaksana. Kemudian ya, lalu bagaimanakah cara berpuasanya? Bagaimana kita berpuasa? Ini yang menjadi penting bagi kita semuanya. Ibu bapak sekalian, para jamaah yang rahimahullah, kita lanjutkan. Itu adalah fase-fase Rasulullah melaksanakan puasa Asyura. Ada 4 fase tadi. Lalu bagaimana cara berpuasa seperti yang disampaikan atau menurut penjelasan para ulama? Yang pertama adalah cara berpuasanya. Yang pertama, berpuasa selama 3 hari. Hari yang ke-9, 10 dan 11 Muharram. Ini cara yang pertama. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Qira'ul Huda dan Ibnu Taimiyah ya, dalam Al-Muntaqahnya, beliau menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah, khaliful Yahuda, selisihilah orang-orang Yahudi, bedalah kalian dengan orang Yahudi, wasumu yauman qablahu, maka berpuasalah kalian yauman qablahu, 1 hari sebelumnya, 1 hari sebelum tanggal 10. Wah, ini ada riwayat yang menyatakan au, itu nanti beda. Yauman qablahu, kalian puasalah juga sehari sebelumnya, wa yauman ba'dahu, dan 1 hari setelahnya. Berpuasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya, berarti 3 hari. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ya memilih cara ini. Demikian juga Ibnu Hajar ya dalam Fathul Barinya, Imam Syafi'i dalam Nailul Awtarnya mengatakan demikian. Ya, hanya saja mayoritas ulama yang memilih cara ini adalah untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian. Lebih-lebih ketika terjadi kerancauan penentuan awal bulan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kalau awal bulannya itu rancu, jadi sih bener 1 Muharram ini dino apa toh? Seperti yang kemarin barangkali terjadi kita ya. Jadi ada yang awal Muharram itu tanggal berapa? 1 tanggal 7. Ada yang hari Ahad, ada yang hari Senin. Nah, kata kalau Imam Ahmad itu memilih cara yang pertama ini. Nah, sebagian di antara para ulama mengatakan itu menjadi sesuatu yang paling tepat untuk kehati-hatian. Lebih-lebih ketika terjadi kerancauan pada penentuan awal bulan. Seperti kemarin kan kalender Muhammadiyah dengan kalender globalnya Muharram jatuh di hari 1 Muharram hari Ahad. Kemudian dari Falakiyah NU, PBNU menetapkan 1 Muharram itu hari Senin, ya, sehingga jadi beragam. Nah, ini cara yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mayoritas di kalangan para ulama yang paling banyak adalah mengambil cara yang kedua ini, mayoritasnya. Sebagaimana tadi disebutkan di awal hadis dari Ibnu Abbas,
Jadi ketika para sahabat bertanya kepada Nabi bahwa Asyura itu hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi, sehingga para sahabat itu tidak suka dengan hal itu. Maka kemudian ketidaksukaan para sahabat karena sama dengan orang Yahudi ini difahami oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnah lewat tasik." Kalau tahun depan usia saya masih panjang, maka insya Allah saya akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Ini hadis ya dari Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain ada lafal berbeda. La in baqaitu illa qabilin la asumanna tasik. Kalau tahun depan saya masih hidup, la in baqaitu illa qabilin. Kalau tahun depan saya masih hidup, la asumanna tasik. Ini ada huruf taukid. La asumanna tasik, maka sungguh saya benar-benar akan berpuasa pada tanggal 9-nya. La asumanna, ini tonnya non taukid. Benar-benar saya akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan keinginan beliau untuk melakukan itu adalah untuk berhati-hati atau mungkin juga untuk menyelisih kaum Yahudi. Kenapa? Ya, karena memang tadi di awal kita sampaikan di akhir-akhir masa kehidupan beliau ya cenderung untuk apa? Memerintahkan kepada para sahabat untuk tampil beda dengan orang-orang Yahudi. Sehingga termasuk berpuasanya pun juga begitu. Berpuasanya itu juga berbeda dengan orang-orang Yahudi. Maka tadi ada beberapa riwayat. Riwayat yang lain disebutkan khaliful Yahud sumutasi walasi, kalau dari riwayat yang lain. Tapi kalau di atas ini Nabi mengatakan la asumanna tasik, maka saya akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya juga. Kalau di bawah ini khaliful Yahud sumutasi wal asyir. Kalian harus tampil beda dengan Yahudi ataupun Nasrani. Berpuasalah tanggal 9 dan tanggal 10. Ini saran kedua. Cara pertama 9, 10, 11. Cara yang kedua 9, 10. Cara yang ketiga adalah berpuasa 2 hari dengan memilih antara 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ini penjelasan di kalangan para ulama. Jadi memilih antara 9, 10 atau 10, 11 seperti yang ya termaktub dalam riwayat ya dalam Majmu' Syarah Muwatta Imam Nawawi, kata Rasulullah, sumu yauma Asyura, kalian berpuasalah di hari Asyura. Wa khaliful Yahud, kalian harus beda dengan orang Yahudi. Sumu qablahu yauman, berpuasalah kalian sehari sebelumnya. Au, nah ini ada au. Kalau tadi yang di atas wah, kalian berpuasalah sehari sebelum tanggal 10. Au ba'dahu yauman, atau setelahnya juga 1 hari. Kalau tadi wah yauman qablahu wa yauman ba'dahu, sehari sebelum dan sehari sesudah. Imam Ahmad memilih itu puasanya 3 hari. Kalau ini sehari sebelum berarti 9, 10 atau 10 dan 11. Hanya saja hadis ini marfu ya, dan tidak sahih karena ada beberapa alasan. Ini catatan yang ketiga. Ya, hadis ini yang menjelaskan tentang atau ini riwayatnya ya dipertentangkan oleh para sahabat tentang kesahihannya, sehingga tidak banyak di kalangan para ulama yang mengambil dasar ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibu bapak rahimahullah, yang keempat adalah berpuasa pada hari yang ke-10-nya saja. Ya, ini paket yang paling hemat. Ya. Jadi puasa tanggal 10 tok.
ngirit, ya, ngirit himmat. Kenapa? Ya memang pada asalnya puasa Asyura itu hanya tanggal 10 saja pada asalnya, tidak dengan yang lain. Pada asalnya Asyura itu adalah hari yang ke-10. Oleh karenanya kata Ibnu Hajar, ini kalimat yang menurut saya penting untuk kita pahami. Beliau mengatakan begini, puasa Asyura itu punya 3 tingkatan. Yang terendah adalah hanya tanggal 10 saja, yang terendah. Tingkatan di atasnya ditambah dengan tanggal 9-nya. Tingkatan yang di atasnya ditambah pada tanggal 9 dan 10, menjadi 3 hari. Penjelasan beliau ini bagi saya penjelasan yang sangat ngademki pikiran, ya. Karena di antara kaum muslimin ada yang silang sengketa, wah di 10 tok pemanen asalin 10, ya orang ya tetap harus ngomong nabi ngono, dan satu ora ngono ya tetap timbang ngono ya kamu sisanya utama, ya. Kata Ibnu Hajar begitu. Kita boleh memilih di antara 3 ini, yang tentunya 3 pilihan ini keutamaan yang menjadi berbeda. Tingkatan yang paling ringan itu adalah hanya tanggal 10 saja. Kalau ingin bagus, ya tambah dengan tanggal 9. Akan lebih bagus, ya ditambah dengan tanggal 11 dan 9-nya. Karena padanya ada dasar-dasar yang sahih. Kita kembali kepada kaidah bahwa pahala yang akan didapati oleh seorang mukmin adalah seimbang dengan jerih payah yang dilakukannya, selama memang itu ada dasar perintah atau contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga kalau yang hanya puasa tanggal 10 saja, maka tentunya ya akan berbeda pahalanya jika dilakukan dengan tanggal-tanggal, dengan tambah tanggal 9 dan begitu seterusnya. Nah, kalau menilik pada kalender nasional dan kalender dari PP Muhammadiyah, tanggal 1 Muharram itu hari Ahad. Berarti tanggal 9-nya tadi, ya hari Senin. Tanggal 10-nya besok. Wah, dewasa ya. Pikiran berpikir nggak apa-apa. Tahun depan. Kalau kemudian kita masih ada kesempatan, yang belum ada kesempatan besok, ya. Tapi yang hanya besok ini menjadi paketnya paket himmat, ya. Wah, kan baik. Aku kira kata sesuk tak anggap tanggal somok, tak miru tanggalan sing liyane. Nah, saja. Jadi kalau kembali ke itu, berarti tadi yang pertama kehati-hatian bertanggal 9, 10 dan 11. Ini kalau terjadi tadi kerancuan, ya, dalam penetapan awal bulan. Kalau kita kemudian punya keyakinan bahwa 1 Muharram itu hari Ahad, berarti tanggal 9-nya Senin tadi, dan tanggal 10-nya besok hari Selasa. Yang tadi kelewatan atau kelupaan atau rodo kelupaan, kalian sidik yang niatnya kurang saya, ya besok masih ada kesempatan untuk melakukan puasa Asyura. Kenapa? Karena keutamaannya banyak. Salah satu di antaranya adalah bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, beliau mengatakan siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, kata beliau, ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablahu. Puasa di hari Asyura itu saya sangat berharap bahwa Allah akan mengampuni atau akan menghapus dosa setahun yang telah lalu.
Nabi mengatakan ahtasibu ya Allah, saya sangat berharap kepada Allah supaya apa? Dengan puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai ini yang bisa kita sampaikan terkait tentang puasa Asyura. Jadi Nabi ada 4 fase melaksanakan puasa Asyura itu, dan ada 3 pilihan untuk melaksanakannya, yaitu dengan 3 hari, 1 hari perang dan 1 hari Paskah, atau tambah 1 hari perang, atau hanya 1 hari saja. 3 ini insya Allah bisa dilaksanakan ya, dengan memilih salah satu di antara ketiganya, karena 3-tiganya ada sumber-sumber yang solid dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saat ini, ada pertanyaan? Tanya, kalau menurut taksi puasanya seperti apa? Artinya yang kalau di taksi itu kecenderungannya itu tanggal 9 tanggal 10 ya, jadi kecenderungannya itu di tanggal 9 dan tanggal 10 karena lebih kepada tadi ya, peristiwa hadis dari Ibnu Abbas tadi, karena para sahabat merasa keberatan dengan kesamaan mereka melakukan puasa kok podo wong Yahudi. Maka kemudian ketika mereka bertanya kepada Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu, kalau tahun depan usia saya masih dipanjangkan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya. Nah, kalau di Najih kecenderungannya adalah di tanggal 9 dan 10. Namun tetapi begini, kaidah dalam manhaj tarjih itu adalah memungkinkan terjadinya tanawu'il amal, keberagaman dalam ibadah, dan itu boleh selama ada dasar-dasar yang solid yang melandasinya. Jadi itu menjadi kaidah. Ada begini, orang sholat 10 ini orang sesuai dengan tarjih, tidak begitu ya. Jadi tarjih cenderung kepada 9 dan 10. Tetapi dalam manhaj tarjih itu adalah bisa atau memaklumi keberagaman tanawu, keanekaragaman dalam beribadah, selama memang ada dasar yang sahih. Dalam manhaj tarjih seperti itu di Indonesia, karena memang masih seperti itu. Dan seperti tidak berafiliasi kepada madhab, baik itu dalam akidah, kemudian dalam ibadah, tidak pada asyariyah, tidak pada ini itu tidak. Itu sebenarnya dalam tarjih, tidak berafiliasi pada madhab. Kemudian sangat memungkinkan dan menerima tadi terjadinya keberbedaan di dalam pelaksanaan ibadah sepanjang ada dasar yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira itu satu statement yang sangat bagus, karena memang ya itulah semangat kita dalam bergaul dengan sesama kaum muslimin. Maka, jawab. Oke. Dosa yang mana yang dihapus? Akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan keutamaan menghapus dosa adalah semua dosa-dosa kecil. Tetapi bisa juga
yang dihapus itu adalah dosa-dosa besar liman sya'a, ketika Allah menghendakinya. Jadi secara umum dosa-dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, tidak kemudian sudah sekarang tak judi online bandino so tahun ngarep tak poso Asyura. Nah, ya. Jadi yang dihapus secara umum itu adalah dosa kecil. Kenapa? Dosa besar itu kan ada beberapa syarat, ada yang harus bertaubat. Lalu kalau kaitannya dengan anak Adam mengambil barang harus dikembalikan. Secara umum dosa-dosa yang kecil. Tetapi bisa saja Allah menghapus dosa-dosa besar liman sya'a, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kita punya satu kaidah seperti yang para ulama, fa insyaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apapun jika Allah berkehendak itu pasti akan terjadi. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan mungkin terjadi. Dari itu kemudian ya seperti Imam Nawawi tadi mengatakan, bisa jadi yang dihapus itu adalah ya dosa-dosa kecil, tapi juga berdosa-dosa besar jika Allah menghendaki. Ada kalimat liman sya'a. Jadi tidak kemudian menggunakan filosofi tadi ya. Kalau begitu saya tak melakukan dosa, setelah itu kemudian saya bertaubat. Meskipun Allah itu Tawwabur Rahim. Dalam hadis yang panjang itu kan ketika seorang melakukan dosa lalu bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dia melakukan dosa lagi, bertaubat lagi, Allah menerima taubatnya. Dia berdosa lagi, kemudian bertobat lagi, Allah menerima taubatnya. Hingga setelah berkali-kali Allah katakan padanya, lakukan apa yang akan kamu lakukan, aku akan mengampuninya. Tapi ini jangan ditelan mentah, nanti bahaya seperti itu. Siapa kotak tunda dosa, kula Gusti Allah ngampun. Kita tidak begitu, tetapi cara baca kita adalah betapa Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, penyayang kepada para hamba-Nya. Baik, jika sudah dianggap cukup, kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha